Nah, ketika ketemu pasien banyak sekali keluhan. Ingat ya, ketika Anda ngebekam itu cuma dua, bedain ini pasien pengobatan atau pasien perawatan. Kalau pasien perawatan itu pasien yang punya keluhan tapi nggak mengganggu aktivitas keseharian dia, apapun itu. Misalnya nih, Pak, saya kolesterolnya tinggi, tapi biasa-biasa aja. Pak, saya asam uratnya 8, tapi biasa-biasa aja, jalannya nggak dengklang-dengklang. Tapi kalau sudah dengklang, kalau badan tengkunya sudah sakit kepala, pusing berat dan lain sebagainya, sampai melek aja nggak bisa, itu pasien pengobatan. Kalau perawatan itu ada keluhan tapi nggak mengganggu aktivitas sehari-hari, maka periksa dayanya, periksa darahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada pasien punya keluhan bla 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 bla, tapi dia cukup dayanya, cukup darahnya. Saya ulang ya, ada pasien nih keluhan, Anda harus periksa nih cukup darahnya, cukup dayanya. Kalau oke, sekalipun ya pasien tersebut punya keluhan-keluhan penyakit, punya penyakit degeneratif, punya keluhan apapun itu, gitu. Tinggal lihat umurnya. Kita harus tahu teknik bekamnya untuk usia balita, untuk usia remaja, untuk usia dewasa, untuk usia manula, untuk usia lansia, gitu. Ayo kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Pak, gimana cara bekam pasien yang umurnya masih balita? Baik, salah satu yang tidak disarankan adalah membekam pasien atau klien yang umurnya di bawah 9 tahun. Kenapa? Karena fungsi organnya masih berkembang. Nah, bekam untuk anak-anak di bawah 5 tahun tidak efektif ketika tujuan bekamnya misalnya meningkatkan imunitas tubuh dia. Nggak dibekam juga imunitasnya akan belajar terus, learning terus. Yang kedua, ngambilin sampah-sampah metabolisme tubuh misalnya. Yang umur 5 tahun ke bawah itu rata-rata makanannya terkontrol oleh orang tuanya, sehingga jarang banget nanti terkontaminasi oleh pemanis, pewarna, pengawet buatan misalnya begitu. Jadi juga nggak kena juga. Bekam menstimulasi hormon endorfin. Hormon endorfin paling banyak, hormon kebahagiaan itu paling banyak dari ibunya. Jadi pelukan, sentuhan itu memang diperlukan oleh anak, bukan disakiti dengan bekam. Nah, ada hal yang memang boleh dilakukan ketika anaknya di bawah 5 tahun. Misalnya untuk kasus-kasus tertentu autis. Autis itu dalam jurnalnya itu dikatakan tinggi logam beratnya. Jadi itu boleh dibekam karena bekam itu bisa mengangkat substansi yang larut oleh air ataupun tidak larut oleh air. Kalau logam berat itu nggak bisa larut oleh air, nggak bisa larut oleh lemak, jadi nggak bisa dibuang, ngendep di situ aja. Bekam satu-satunya cara. Itu. Jadi saya tidak menyarankan anak balita di bawah 5 tahun itu dibekam. Tapi kalau di kop luncur saya sepakat kalau bisa periodik. Kenapa? Kop luncur dengan tekanan ringan itu sangat baik untuk melancarkan cairan limfe dan peredaran darah dari si balita tadi. Ingat ya, fungsi organ si anak ini dalam posisi berkembang, sehingga imunitasnya juga lagi belajar. Nah, salah satu baik itu imunitas spesifik maupun imunitas alamiahnya itu lewat peredaran darah. Jadi ketika Anda melakukan kop luncur dengan tekanan rendah di sela-sela otot, di sela-sela tulang, itu akan melancarkan peredaran darah dan cairan limfe dari si anak, sehingga tuh yang namanya pasukan sistem imunnya itu bahasanya ngontrol tubuh sepanjang waktu. Boleh dilakukan. Bagusnya gimana? Bagusnya ketika habis mandi. Nah, itu lakukan itu dengan minyak, misalnya minyak zaitun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk bekam minimal umur yang dibekam itu 9 tahun sampai 18 tahun. Saya bilang ini posisi anak remaja ya. Jadi ketika anak umur 9 tahun itu kan sudah sulit sekali terkontrol makanannya, terkontrol aktivitasnya. Maka ketika yang bersangkutan bekam gitu ya,
maka diharapkan itu menstimulasi sistem imunnya dari luar. Terus teknik bekamnya gimana anak dari 9 tahun sampai 18 tahun ini? Yang pertama, karena sistem imunnya lagi berkembang, termasuk fungsi organnya lagi berkembang, itu gampang sekali terstimulasi oleh perubahan-perubahan yang mendadak. Misal nih, Anda ngekop langsung banyak. Itu sistem imunnya, stress respon sama relax respon tubuhnya itu cepat benar kena. Banyak ngekopnya tarik kuat, itu sistem imunnya lagi langsung bekerja, stress respon keluar, kortisolnya keluar. Maka hal yang pertama, biasanya kan kalau anak-anak itu diam. Ketika diam, yang pertama sekalipun dia takut biasanya nggak ngomong, kecuali anaknya komunikatif. Maka kita sebagai pembekam itu harus menunjukkan empati yang besar kepada yang bersangkutan. Takutnya harus dilepasin dulu. Ini nggak sakit kok Om, kalau ngebekam nggak ditusukin jarum bekamnya, cuma di kop luncur aja. Nanti kalau sakit kita berhenti gitu. Jadi harus ada komunikasi dua arah. Karena kan dia diem, nggak bisa ngomong, ngikutin orang tuanya. Yang kedua, nggak boleh langsung. Jadi ketika membekam, tahapan bekam itu kan cupping, toreh cupping. Nggak boleh langsung cupping. Yang harus Anda lakukan relaksasi, dipijet dulu. Sensasi pijet aja kalau terlalu kuat, respon imunnya akan aktif.